siap semuanya? Hai, Bu. Gimana, udah siap buat memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan menyiapkan dulu, kalian juga siapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis untuk pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Sudah siap semuanya? Ya. Oke, jadi gimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kesebangunan dari bangun datar segi 4 dan segi 3. Nah, sebelum ke materi pada hari ini nih, ada 2 pertanyaan yang bisa kita jawab bareng-bareng di sini. Yang pertama, menurut kalian bagaimana 2 bangun itu bisa dikatakan sebangun? Sama bentuknya. Benar, sama bentuknya. Ada satu lagi? Sama ukurannya. Oke, kita bahas di materi nanti. Lalu, menurut kalian nih, ada nggak sih di sekitar kita itu benda-benda yang memiliki bentuk atau dikatakan sebangun 2 benda itu? Boleh menyebutkan contohnya, angkat tangan dulu. Ya, Bu. Iya. Itu ada foto figuran, figuran fotonya itu. Iya. Bentuknya segi 4. Iya, benar. Ada lagi? Oke, mungkin bagi kalian agak susah ya. Kita langsung aja ke materi. Tapi di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian tahu. Nanti setelah pelajaran hari ini itu apa sih yang akan kalian dapatkan? Gitu. Yang pertama, diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan konsep kesebangunan pada bangun datar segi 4 dan segi 3. Yang kedua, memahami syarat kesebangunan pada bangun datar segi 4 dan segi 3. Lalu yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan menggunakan konsep kesebangunan pada bangun datar segi 3 dan segi 4. Lanjut kita ke ini. Menurut kalian, apa yang sama dari kedua gambar ini? Bentuknya. Kalau ukurannya sama nggak? Tidak. Jadi 2 bangun ini bisa dikatakan sebangun atau enggak? Ya. Benar, jadi 2 bangun ini bisa dikatakan sebangun. Jadi apa itu kesebangunan? Kesebangunan itu terjadi ketika 2 bangun sebangun itu ketika suatu sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama, tetapi panjangnya tidak sama. Jadi seperti di gambar ini, mereka itu memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk apa? Trapesium. Betul, trapesium yang pertama itu memiliki sisi A, B, C, D, dan trapesium yang kedua memiliki sisi P, Q, R, S. Mereka itu juga memiliki sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk sisi AB bersesuaian dengan apa? PQ. Betul. Untuk sisi CD sama dengan sisi RS. Nah, mereka dikatakan sebangun, memiliki bentuk yang sama, tapi ukurannya berbeda. Di sini mereka itu bisa dikatakan berapa kali lipatnya, atau bisa disebut mereka ini memiliki perbandingan panjang dan memiliki perbandingan ukuran. Begitu. Jadi, apa itu syarat dari kesebangunan? Di sini kita mempunyai 2 syarat kesebangunan. Yang pertama, 2 bangun itu memiliki sudut-sudut bersesuaian yang sama besar. Sudutnya harus sama, karena bentuknya juga sama kan. Lalu yang kedua,
mereka memiliki sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi-sisi itu memiliki perbandingan panjangnya. Panjangnya tidak sama, tetapi memiliki perbandingan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Sama nih seperti yang tadi. Apa dua bangun ini sebangun? Iya. Nah, jadi dua bangun ini merupakan dua bangun yang sebangun. Kenapa? Karena di sini mereka memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi di sini ada sudut A, B, C. Ayo, HP-nya diletakkan dulu ya. Bu, kalau udah selesai gimana, Bu? Sudah selesai semuanya? Sudah. Ayo, Aryo tidak boleh jahil ya. Sampai duluan. Astagfirullah. Langsung kita cocokkan ya. Ya, Bu. Oke, nanti dulu-duluan angkat tangan ya, yang langsung dibacakan jawabannya saja. Ya. Untuk soal yang nomor 1, yang pertama yang Ya tidak. Ya atau tidak? ya, Tidak. angkat tangan dulu ya. Ya Tidak. Katakan Kita dulu. bisa katakan dulu ya? Ayo. Tidak. Kelompok 3 ya. Oke, betul ya semuanya. Betul. Lanjut ke soal nomor 2. Gantian dulu ayo. Ya. Ayo, semuanya tik. Ya, silakan. Ya. Lanjut soal nomor 2, Mas. Oh. Ya, ayo diperhatikan ya. Dia itu enggak pernah. Apa ya? Gimana jawabannya? 16. Betul ya, jawabannya 16. Ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, dalam 3, 2, 1. Setengah. Angkat tangan Angkat dulu. tangannya, Mbak. Kita ulangi ya, kita ulangi. Dalam 3, 2, 1. Kelompok 3. Kelompok 3 silahkan. Lebarnya 36. 24 kali 36 cm. Perbandingannya setengah. Gimana kelompok 1? 13. Apa ubur-ubur, Bu? 6 banding Ya, silakan gimana jawabannya? 3 banding 2. Kamu tadi gitu kan? Setengah tidak sama dengan 7/15. Salah. Sama itu, Bu. Yang ketiga itu untuk soalnya yang mana sih? Ayo dibacakan dulu. Nah, ya yang kita mencari panjang lebarnya lebarnya itu berapa? Oh, 36. Ya, 36. Kelompok 2 juga 36? Ya. Oke, berarti benar jawabannya 36 ya. Ya. Oke, silakan untuk lembar jawabnya nanti salah satu mengumpulkan ke meja saya bersama dengan kartunya. Lalu mohon diperhatikan ya. Ya, Bu. Jadi karena waktu kita sudah habis, untuk selanjutnya itu kita masih ada satu tugas. Nah, nanti saya jadikan tugas terstruktur saja. Nanti bisa dikumpulkan sebelum pertemuan yang selanjutnya. Minta tolong untuk salah satu mengkoordinir kelasnya ya. Ya, Bu. Nanti dikerjakan di folio bergaris lalu dikumpulkan di meja saya. Untuk filenya nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp. Oke, mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya meminta salah satu untuk membacakan kesimpulan atau apa sih yang kita pelajari hari ini. Putri Nala, silakan. Kesebangunan adalah keadaan dua bangun datar yang memiliki bentuk sama dan ukuran proporsional. Suatu bangun dikatakan sebangun
konsep kesebangunan digunakan untuk menentukan panjang sisi, menghitung faktor skala, serta menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Baik, karena waktu kita sudah habis, mungkin kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ya semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan belajar lagi untuk materi hari ini, karena minggu depan saya akan kuis untuk materi kesebangunan sebelum masuk ke materi yang selanjutnya. Saya juga minta untuk kalian mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu tentang kekongruenan. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, iya. Iya, tidak. Untuk caranya ditulis di lembar jawabnya. Kita tulis. Kelompok mawar. Ayo, tidak boleh bertanya ke kelompok lainnya ya. Ini satu kelompok ini. Ini maksudnya ini. 15. Tidak. Ayo ikut diskusi Aryo. Iya, iya. Tidak, tidak. Ayo segera didiskusikan, waktunya 15 menit ya. Tidak. Tidak, tidak. Dikit dulu lanjut ke saya.